So, di agama Buddha ada quotes yang sangat menarik dan mungkin Anda sudah pernah dengar. Bunyinya begini, waktu yang terbaik buat tanam bibit pohon yang besar seperti yang di belakang saya sini adalah 20 tahun yang lalu. Waktu yang terbaik kedua untuk tanam bibit pohon tersebut adalah sekarang, hari ini. Nah, terlepas dari masalah agama, makna dan inti dalam dari quotes ini sangat-sangat penting dan indah. Bisa setuju nggak dengan saya bahwa apa yang Anda sekarang mengalami dalam hidup Anda, baik itu hidup yang penuh dengan bahagia, banyak pilihan, banyak kebebasan, atau hidup yang sekarang ini sulit, banyak beban, banyak kesulitan, banyak stres, apapun yang Anda hidup sekarang adalah hasil buah dari segala kegiatan, kebiasaan, pikiran, ucapan, tindakan yang Anda sudah lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Setuju nggak dengan kebenaran itu? Dan kalau udah setuju, sekarang kamu harus buka mata, sadar dan reflect ke dirimu sendiri. Sekarang, hari ini, kamu tanam bibit apa? Untuk 5 tahun, 7 tahun ke depan. Orang banyak di Indonesia pinginnya itu cepat kaya raya, pinginnya cepat instan. Sorry, tapi ini kepercayaan saya pribadi. Tuhan akan kasih kamu apapun yang kamu minta. Apapun yang kamu mau, Tuhan akan kasih. Dengan catatan, dengan syarat kamu siap bayar harga yang Tuhan minta. Yaitu apa? Kerja dan konsistensi. Komitmen, fokus, semua ucapan itu. Right? So, Tuhan akan kasih. You mau hasil uang sebanyak-banyaknya, Tuhan akan kasih. Dengan catatan kamu siap bayar harga, kerja dan komitmen. Okay? Mau punya mau punya rumah, mau punya istri, mau apapun, mau bahagia, kerja, komitmen, konsisten. Nah, ini mungkin bunyinya aku bisa antisipasi. Teman-teman di sini pasti banyak yang bilang, tapi aku sudah kerja di tempat kerja saya 10 tahun gak kemana-mana hidupnya. Kerja yang dimaksud gak tentu kerja yang kamu sekarang jalanin secara profesional. Kalau kamu mau besarkan pohon mangga, pupuk yang dipakai, air yang dikasih, di jam berapa, di hari apa, di cuaca sejenis apa yang besarin mangganya, semua ini kan beda jauh dengan misalkan pohon apel atau pohon strawberry, ya kan? Beda buah, beda isi yang harus dikasih sebelumnya. You mau hasil yang beda dari apa yang Anda hasilkan sekarang, kegiatannya, inputnya, apa yang dimasukin harus beda. Nah, masalahnya mayoritas orang malas berubah, malas take action, malas komitmen, malas bayar harga yang diminta sama Tuhan. Orang lihat ke hidup seperti saya sekarang, bisa jalan-jalan ke banyak negara seluruh dunia, bisa hasilkan uang sambil jalan-jalan, bisa hasilkan uang secara pasif, bisa hasilkan uang dengan jumlah yang jauh lebih banyak daripada orang umum. Jauh. Ini bukan maksud aku sombong, tapi omong secara objektif, apa adanya. Ini hasil dan buah sekarang saya bisa panen, bisa petik karena sudah tanam bibit sebelumnya di tahun-tahun sebelum saya. Banyak orang gak tahu saya itu dulu sempet gak ada duit bayar sewa, gak ada duit untuk bisa makan, harus cari akal untuk bisa tetap tahan hidup. I've been there. Okay? Banyak orang gak tahu. But that's the truth. Now you know. Banyak orang tahu sekarang. Tapi apa yang saya hasilkan sekarang adalah hasil dari bibit yang sudah ditanam di tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang sudah hidupnya seperti gini. Ibaratnya gini loh, sudah berhasil punya pohon mangga. Mungkin berikutnya bukan pohon mangga lagi. Mungkin maunya pohon bunga rose atau bunga something yang beda total, right? Tapi ini sesuatu hal yang dalam hidup saya, it's something yang saya selalu sadar dan ingin untuk selalu pelihara berkat yang sudah dikasih kepada saya. So, sekarang ini saya berada di daerah yang banyak orang petani-petani. Dan saya lagi belajar gimana caranya untuk potong kayu. Saya lagi belajar, cara untuk tanam dan pelihara tanaman dan lain-lain. Ini semua bibit-bibit yang saya lagi tanam sekarang untuk hidup yang saya ingin hidup 5 tahun, 10 tahun ke depan. Sekarang kembali ke kamu. Ini bukan soal saya, tapi ke kamu. Apa yang kamu sekarang hasilkan, apa yang sekarang kamu mengalami dalam hidup kamu, sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan nggak? Kalau jawabannya enggak, berarti harus ubah sesuatu. Harus bayar harga sesuai dengan apa yang Anda minta. Semakin besar impian kamu, harap harga yang harus dibayar makin besar. Dan jangan merasa harus bayar harga tersebut sendirian. Itu pelajaran yang buat saya datangnya lama banget. Dulu saya pengennya semuanya sendiri. Bukan pingin sih, percayanya semuanya harus sendiri. Kenyataannya bahwa apa yang Anda harus lakukan hanya nanam bibit dari pikiran, tulis apa yang Anda inginkan. Ibaratnya doa ditumpahkan ke tempat yang fisik, kertas. Udah jadi barang fisik. Belum jadi di tangan Anda apa yang Anda inginkan, tapi udah ada bentuk fisik. Dari situ harus bisa rinciin untuk ini bisa jadi realitas, butuh sumber apa saja. Dan kalau salah satu sumbernya adalah saya butuh cari tim, saya butuh cari partner, saya butuh cari apa di antara banyak hal lain yang perlu dicari, ya kan? Ya gak apa-apa.
gitu loh. And then tugas Anda adalah untuk bisa pelihara bibit itu. Dalam arti, kalau perlu rekrut orang-orang untuk bisa bantu Anda dalam impian Anda, ya berarti kamu harus bisa kasih insentif buat orang lain juga pingin bantu Anda realisasi apa yang Anda inginkan. Kamu lihat aja ke kayak Elon Musk atau apapun, siapapun leader dalam bisnis lah. Mereka itu sebenarnya cuma jago kasih insentif supaya banyak orang pingin bantu goal yang besar jadi realitas. Itu kenapa Tesla bisa jadi Tesla, SpaceX bisa jadi SpaceX, dan lain-lain. Oke, so anyways, ini udah mulai jadi makin dalam topiknya, so mungkin sementara di situ dulu. Kalau Anda suka topik ini dan pengen dibahasin lebih dalam lagi, pengen contoh spesifik atau apalah, komen aja di comment section dan share video ini ke teman-teman. Siapa tahu ini bisa ubah nasib Anda atau teman Anda, dan kita akan terus kasih konten seperti ini di kemudian hari. So see you guys next time, dan sukses selalu, dan semoga apa yang Anda bisa panen 5 tahun ke depan adalah buah yang sangat-sangat manis. See you guys, bye.